Action. Selamat datang di Conan. Fotonya banyak banget ya Allah, dia tukang foto. Tar. Gak apa-apa. Sumpah. Sponsornya Sweet Sal. Enggak fokus nih. Belum fokus. Enggak apa-apa udah. Udah auto dia Auto bos. nih. Yoi. Tadi udah openingnya, tadi kan ceritanya udah opening. Udah opening. Tadi tuh openingnya ya. Yoi. Selamat datang di Konak. Selamat datang di Konak anjing. Iya. Selamat datang teman-teman, ini merupakan kesekian kalinya Episode ke-100 Konak yang diadakan oleh kami berdua. ya, betul. Kesekian kalinya, cuma kemarin tidak lulus sensor ya. Ini baru Episode udah 100 yang diupload belum ada. Unsensor, unreleased. Iya, unreleased. Semoga yang ini bisa kita rilis. Soalnya kongko anak kosan itu udah sering banget Yoi, kan, yoi. tapi nggak pernah direkam aja. Yoi. Sama kemarin juga berhubung PSBB coy. Oh, Ya iya. kan sekarang kan udah sedikit Udah transisi. udah fase transisi ya. Transisi. Udah fase kedua coy. Yoi. Udah fase kedua. Cakep. Selanjutnya ini bahasa apa? Ngomong-ngomong masalah sekarang kan tahun ajaran baru nih, ya kan? Iya, Tahun betul, ajaran betul, baru. betul, Ini betul. di Gunadarma sendiri kan banyak maba nih kan. Yoi ya sih. BTW udah aktif belum sih kuliah? Udah. Enggak, maksud gua udah pada masuk. Udah, setahu gua sih udah. Waktu itu kan kita mau bikin PPSPT online, cuma iya, kagak jadi. nggak jadi. Wah, udah hampir sebulanan, setahu gua sih udah aktif hampir sebulanan. Sebulan. Iya. Kagak kali berapa sih, Woy? 28 ya? September ya? Iya, sebulan lah. Sebulan, udah aktif sebulan. Dan seperti apa ya, gimana sih lu juga dulu waktu awal-awal kuliah anjir, masih bingung anjir ini gue kuliah ngapain. Apalagi sekarang kan PSBB ya? Iya Ya? apa kuliah online cuy. Iya, Anjing. baru pengen ngerasain zaman-zaman kuliah tiba-tiba online kuliahnya, anjir apaan tuh? Soalnya gue Jelas. kalau bagi gue sih masa transisi dari SMA ke kuliah itu luar biasa Luar sih biasa, ini. luar biasa. Luar biasa ya. Gua merasakan asiknya libur-libur sebelum masuk kuliah tuh gimana. Wah anjing, excited Yoi. gue masuk dunia kuliah ya. Yoi. Terus daftar negeri nggak lu? Ini kebanyakan yang masuk di Gunadarma itu adalah orang-orang buangan dari kampus negeri, ya kan? buangan dong. Ya kan? Biasanya kayak misalkan gua keterima sih di negeri, cuma gak gua ambil karena tidak sesuai dengan jurusan gua waktu itu. Oke. Terus beberapa teman gua yang gagal kedokteran, biasanya masuk jurusan-jurusan psikologi. Anak-anak kedokteran yang gagal jadi mahasiswa kedokteran masuknya psikologi. Kalau nggak tuh kebidanan. Kebidanan. Yoi, Ya. Tapi kebidanan. kebidanan nanggung kata teman gua nggak mau gua kebidanan karena tanggung aja gitu. Tapi dulu lo cerita-cerita dong waktu lo Anjing. transisi anjing dulu. Pasti lo SMA ngomongin Iya. anjing gue mau masuk sini. Iya. Lu masuk mana lu? Iya. IPB nih ya. UI nih anjing. Malu sih gua. Asli, malu gua. Gua keterima di IPB sama PNJ nih. IPB berarti Bandung. IPB, Bogor. Terima gua di IPB sama Bogor. Waktu itu lewat jalur. Kalau PNJ lewat jalur seleksi masuk mandirinya Mandiri. mereka. Ah. IPB juga sama lewat seleksi mandirinya juga gua masuk tuh. Cuman waktu di IPB gua teknologi produksi ternak ya kan. Anjing keren anjir. Terus yang PNJ teknik komputer jaringan. TKJ. Terus Gua waktu itu pas masuk PNJ hanya nih kok kampusnya kayak rumah sakit lama tuh gelap di lorong-lorong itu anjing ngeri gua. PNJ berarti sini deket UI ya? Yang dekat UI, iya. Dulu tuh masuk gua ke PNJ lah gitu buat daftar dan segala macam. Kata gua nih kampusnya serem amat ya. Iya. Nggak jadi tuh. Terus yang IPB nggak gua ambil karena hanya teknologi produksi ternak gitu gua nggak mau sebenarnya. Gua soalnya waktu itu ngambilnya ilmu komputer kan. Oke. Akhirnya Gundar keterima, masih gua keep tuh, ya kan? Itu mah bukan keterima, Ya, emang iya, lah iya, daftar. iya. Keterima tapi daftar keterima dan masih gua keep. Terus banyak guru-guru BP gua bilang, "Yaudah lu ambil yang negeri aja, jangan swasta segala macam." Cuma waktu itu mikir gua, gak mau tidak sesuai dengan jurusan gua, dengan kemauan gua. Jadi gua skip tuh IPB sama PNJ, gua masuklah Gundar. Oke, karena nggak sesuai Dengan jurusan. Lu jurusan apa TW? Gua dulu daftar yang SNMPTN itu ngambilnya ilmu komputer gitu-gitulah, teknologi-teknologi. Oh, gitu. 4.0. 4.0 apa? Iya. Karena lu pikir masa depannya futuristik. Iya, masa depan itu gue gue udah tahu nih masa depan bakal kemana nih, makanya gue ngambil jurusan teknologi. Padahal masa depannya distopia, men. Apaan tuh distopia? Distopia penuh dengan kehancuran Oh iya distopia. distopia. Lawannya utopia. Utopia. Ya, utopia itu. Nah, bangsat tuh futuristik. Kalau gue dulu sejujurnya dari awal tuh nggak niat-niat banget gue masuk negeri. Karena Kenapa?
gue nggak niat belajar karena gue nggak niat kuliah dari awal. Karena gue takut kalau gue masuk karena kan gue denger lu masuk ini tuh masuknya mah bisa, cuma keluarnya susah. Masuk negeri. Ya, emang begitu tuh. Iya, susah. Emang apa begitu. keluarnya susah dan kayak anjing. Udah gue cari yang gampang-gampang aja dah gitu. Yeah. Dan kebetulan karena gue tinggal daerah-daerah sini, daerah-daerah sini, udah Gundar bagus nih Gundar. Anjing. Itu tuh emang Gundar bandingannya Gundar IT-nya bagus. Iya. Gundar IT-nya bagus ya kan, gue masuk anjing, gue menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Sialan tuh hati gue. Panto gini gue masuk IPB. Sialan emang itunya, gue merasakan tuh semester awal kayak anjing salah pilih gue ya kan. Peternakan soalnya IPB juga kayaknya lu jurusan apa juga fleksibel. Yang penting kan ibaratnya kalau udah lulus tuh backgroundnya tuh IPB gitu negeri ya kan. Gila. BTW nih ngomong-ngomong background, pekerjaan lu hari ini apakah sesuai dengan background? Tidak. Awalnya iya, tapi sekarang tidak. Toh tidak pun juga kan. Tapi masih ada beberapa hal yang gue juga bersyukur. Gue masuk teknik informatika jadi beberapa hal itu gue bisa gitu. Emang di pekerjaan profesional kan gak melulu soal IT itu banyak banget kan bidang pekerjaan. Tapi setidaknya IT itu jadi extra fooding gue. Value yang lebih yang gue punya gitu. Oke. Menarik. Gitu ya. BTW ini kopi lu kok Adlibs masuk ya, Adlibs. Yoi. Ajar gokil ini kopi. Ini kopi dari usaha kawan-kawan Gundar. Namanya Kopi Warnus, Warung Nusantara in the Sky. Warung in the Sky. Ini di nasionalis ini ada Bung Tomo nih kan. Iya, lihat dong, lihat. Ini pada tangan-tangan gini harusnya tolak omnibus law. Asik harusnya ada ini di ini nih. Tolak omnibus law ya kan. Enggak, ini lagi pada demo nih ya kan tuh. Ini soalnya desain ini yang gue tahu ya, desain ini tuh hype-nya waktu teman-teman kemarin ini. Oh iya, ini ada nih tuntutan kuliah gak normal. Iya. Bayaran normal situ normal. Yoi banget ini. Koko. Mantap kok. Respect. Besok lagi. Soalnya yang gue tahu, maksud gue, nih buat teman-teman yang baru, nih lu masuk Gundar kagak tahu Warnus Oh iya, harus tahu. Iya nggak sih? Harus tahu. Lo sebagai mahasiswa Gunadarma, apalagi yang baru-baru ya kan, ibaratnya lo sedang mencari tongkrongan yang asik ya kan? Benar. Sama teman-teman kelas tuh, anjing nongkrong di mana nih yang enak? Warung Nusantara ada di Kelapa 2 di belakang kampus gitu ya kan. Nah, itu lu cari aja. Warung Nusantara, Instagramnya Warung Nusantara, gua cari dah. Ada tuh warung, ada di sini Warung Nusantara. Harga dia sama dia. Dan selain tongkrongannya asik juga bergizi men. Asli itu banyak diskusi-diskusi yang bermunculan di situ. Diskusi-diskusi progresif itu awal mulanya dari Warnus. Gagasan-gagasan yang luar biasa dari anak Gundar itu rata-rata dari Warnus semua. Harus datang pokoknya ke Warnus, harus cobain kopi Warnus, ada banyak lagi makanannya pokoknya. Ada banyak enak-enak makanannya. Mantap. Warnus top. Warnus. Recommended anjing. Recommended anjing. Ya, recommended. BTW ini cerita dong awal-awal lu kuliah aja. Ini kan semoga maksud gue nggak harus juga sih. Bisa jadi ini teman-teman jadi menjadikan ini sebagai video panduan anjing. Video panduan buat berkuliah di Gunadarma anjing. Dulu tuh gue awal-awal semester 1 nih jujur aja gue sangat akademis sekali. Sangat memperhatikan nilai, kayak misalkan kan ada iLab tuh. Yes. Di kampus H. Nah, gue itu sangat peduli banget dengan nilai iLab gue. Aware banget lah soalnya notabene lu anak IT. Jadi kayak activity lab gitu-gitu tuh kalau enggak nilainya enggak 100. Wah, itu kayak nyesel banget. Anjing gue bilang ke 100 nih minggu ini gitu. Depan gue harus 100. Jadi gue baca modul segala macam gitu. Gue dulu sangat akademis lah. Tapi apa sih yang awal-awal masa-masa perkuliahan lu yang lu lakuin di kampus? Gue kuliah pulang awal-awal. Oh iya. Gue mencari tongkrongan. Ya waktu itu mentoknya semester awal cuma nongkrong bareng bareng teman-teman kelas aja. Yes. Gak yang sama yang lain-lain, gak sama himpunan, gak sama segala macam. Gue sama teman-teman kelas satu semester gue udah masuk, mulai tahu tuh kayak ada organisasi eksternal segala macam. Kan waktu awal masih belum tahu tuh di dunia kampus tuh ada organisasi apa aja sih. Nah ada tuh gue waktu itu kenalan sama salah satu organisasi eksternal namanya Switsal. Ya pokoknya namanya organisasi itulah studi mahasiswa. Gue di situ ketemu ikut PPB, terus gue juga ikut Blue Camp waktu itu dia
Nah, Oke. semenjak ikut Blue Camp tuh, jadi pergaulan di kampus gue semakin terbuka. BTW Blue Camp tuh ininya FTI ya? Makrabnya FTI. TI. Sorry TI benar-benar. Jadi Blue Camp, nah di Blue Camp itu kebuka tuh pergaulan gue dengan Yes. dunia kampus yang lebih luas. Itu yang tadinya cuma teman kelasan, gue jadi tahu temen jurusan di kelas-kelas lain gitu. Jadi Yeah, pas yeah. ketemu tuh, apa kabar lu, gimana kemarin Blue Camp segala macam. Jadi udah kenal lintas kelas lah, udah kenal gitu, nggak cuma kelas gue doang. Dan itu berguna banget juga nggak sih? Berguna, itu kayak dari situ gue langsung kenal tuh beberapa senior mulai deket gitu, mulai diajakin nongkrong segala macam, mulai pakai jaket himpunan Iya. yang udah ada logo Blue Camp-nya. Anjing. Itu kan kayak semacam anjing gue anak Blue Camp. Prestis. Iya, prestis. Anjing. Ngomong-ngomong masalah sekarang kan tahun ajaran baru nih, ya kan? Iya, Tahun betul, ajaran betul, baru ini di Gunadarma sendiri. Akademis doang nggak Oh sih? iya, nggak sih? awal-awal tuh gue mikir akademis banget kan. Yes. Akhirnya ada turning point di mana gue mikir, ternyata gue kalau terlalu memikirkan akademis kayak nilai segala macam yang kuliah kayak bener-bener belajar gitu ya. Wah, gue nggak akan dapat apa-apa nih, apa bedanya sama SMA gitu. Iya, benar. Iya, gue makanya pengen cari sesuatu yang akhirnya gue mulai menganalisa lah gue tuh kayak gimana SWOT tuh ya kan. Ternyata kuliah di Gunar ini lulusnya itu sebenarnya kalau kita mau cepat lulus gitu. Iya, benar. Apalagi ada fasilitas UM gitu kan. Iya. Itu sangat bagi gue waktu itu sangat membantu sekali dan jadi salah satu hal yang menurut gue, gue bisa melakukan hal lain di luar hal akademis. Dan ujungnya gue masih tetap bisa lulus dengan tepat waktu dan terbukti gue lulus tepat waktu. Belum lagi ya, karena menurut gue sejujurnya, kalau lu mungkin aware tentang hal-hal yang berkaitan di luar dunia akademis itu, lu aware-nya pas semester berapa? Semester 2. Semester 2. Habis Blue Camp itu tuh gue langsung kenal sama senior segala macam, mulai ikut PPB yang LDK-an dari organisasi luar. Terus gue kenal beberapa organisasi luar juga kayak HMI segala macam dan ternyata gede juga. Ya udah tuh dari situ, ya udah pergaulan semakin luas karena gue kenal senior, kemudian mulai diajak nongkrong yang gue bilang tadi gitu. Kebuka tuh di situ tuh. Soalnya gue baru aware sama hal-hal seperti itu pas gue semester tingkat 3 tuh semester 6 ya? 5. Semester 5 coy. Jadi Lu kenapa setelah itu? Gue tanya. Soalnya itu gue kagak niat Kagak niat kuliah. Maksudnya aduh gue takut bokap gue nonton sih. Nggak, intinya Enak banget ini kopinya, yoi. Rasanya, yoi. Intinya sih waktu itu gue mikirin gimana caranya gue lulus cepat habis itu gue dapat kerja. Bukan dapat kerja, karena menurut gue fase di mana gue bisa memilih apa yang gue mau itu ketika gue sudah melepaskan tanggung jawab ini. Oh, jadi kuliah itu bukan kemauan lo berarti? Bukan kemauan gue, kasarannya ini Tekanan keluarga. Iya, ini bentuk ini gue lah, apresiasi gue sama keluarga gue. Ya udah, gue dikuliahin bla bla, ya udah. Karena kan pride juga buat keluarga. Kalau misalkan lu lulus, coy. Jadi waktu itu ya udah gue mah kuliah bla bla segala macam. Cuma gue sampai di satu fase di mana kayak anjing boring, coy. Gini doang gitu. Iya, gini doang. Kuliah nongkrong kalau gue nongkrong dari semester 1 sampai semester 4 itu gue nongkrong sama teman-teman kelas doang. Kagak ada yang lain. Kecuali mungkin UKM gitu-gitu. Dan menurut gue itu ya kan UKM olahraga sih waktu itu gue kan. Basket itu kayak sekedar hobi doang yang enggak memberikan enggak ada aktualisasi diri Iya, cuman ikut-ikut aja. Iya. Nah, setelah itu gua ngulik-ngulik bla segala. Bukannya waktu itu sempat ikut anakmunar.com ya? Iya. Bener sekali. Itu semester berapa gue ya? 2015 itu. 2016 sampai semester 2016 2-an ya. Semester iya bener sih. Waktu itu gua oprek anakmuda.com buat news writer. Wah, banyak yang daftar kan, dia jurnalis segala banyak yang daftar. Dan nama dia gua juga enggak ngeh dulu nama dia ya kan. Sampai di grup segala macam dan akhirnya beberapa tahun kemudian ketemu dalam tanda kutip tuh kita berada di satu ruang lingkup yang sama. Satu rumah yang sama. Terus gue tuh dulu bang pernah ikutan anak muda.com, tau masa iya sih? Gue liat lagi, oh iya bener ada. Anjing kata gue. Gue soalnya nggak tahu kalau misalkan yang bikinnya lu. Yang gue tahu Vega. Iya tahu. Iya, gue tahunya Vega. Soalnya lu juga di grup jalan ngomong anjir waktu itu. Vega itu batch pertama ya? Apa barengan sama lu ya? Vega itu sebelum gue. Batch pertama. Kayaknya dia waktu itu kata gue, anjing gue jadi jurnalis. Waktu itu jurnalis lowongannya. Cuma waktu itu anak bundar
belum terlalu ini banget ya. Tapi itu lu udah aktif secara ini juga ya, zaman-zaman itu. Zaman apa nih? Enggak, soalnya yang gue ingat waktu itu di akhir-akhir semester perkuliahan lu main. Iya, itu Iya. emang gue bikin anakunda.com 2015 kan, pas gue selesai dengan segala perkuliahan sambil gue UM-UM-an tuh gue udah waktu itu lagi rame banget Line Ad kan. Yes. Line Ad Ya, kan bikin ya. official account tuh, semua orang kayak bikin dah gitu. Akhirnya gue bikin Line Ad apa tapi ya gue bilang gitu. Temen gue bikin Line Ad tentang berpuisi gitu Ya. ya kan. Terus yang lainnya apa gitu, yang kocak-kocak. Iya. Gue bikin apaan ya? Gue bilang bikin media belum ada nih kayaknya media. Oke. Gue waktu itu emang motivasinya karena gue dulu di BEM 3 tahunan lebih. Ya udah gue juga merasakan ternyata untuk jadi anak BEM, anak organisasi itu apresiasinya kan rendah tuh dari Yes, kampus kan. benar. Kita mau nge-share acara juga sangat susah banget waktu itu, harus sampai sosialisasi ke kelas-kelas segala macam. Sementara UG News yang korannya resmi dari universitas itu tidak membantu sama sekali, soalnya terbitnya sebulan 2 kali, tanggal 5 sampai sama tanggal 20-an berapa gitu gue lupa. Tapi lu bisa masukin rubrik-rubrik itu nggak sih di situ? Gue masukin akhirnya gue waktu itu ya udah gue bikin line app dulu deh namanya anakgundar.com, gue bilang gitu. Ya udah gue mulai ngepost dulu tuh di situ, terus nggak lama gue bikin webnya. Ya. Nah di web itu sampai 2017 tuh masih rutin gue ngepost berita-berita segala macam. Sampai akhirnya gue masuk KW tuh. Kalau udah sedikit rada terbengkalai ya waktu itu. Terbengkalai langsung ya titik baliknya mobil deh. Titik baliknya Wait. adalah Shit. Mantap. yes. Titik baliknya itu pas ada aksi yang September 2019, titik balik tuh. September 2009. September 2019. Titik baliknya pas aksi 9 Setelah Maret. itu, maksudnya setelah itu kan langsung tuh ada Ya. beberapa orang yang ngontak gue buat mainin anak muda Iya, udah iya. gue akhirnya di akhir tahun itu kan gue juga kasih ke lu ya kan. Iya, benar. Lu mainin aja nih anak muda.com gitu. Pokoknya pas dipegang sama Mimin yang sekarang itu Gila. gila ya. Adminnya sekarang itu luar biasa. Luar biasa sebenarnya. Iya. Dia membangkitkan hegemoni anak bundar lagi ya kan. Kalau Marganti sama dia. Gila dulu. Anjir. Sampai mengalahkan loket-loket tau gak lu? Oh, Wah, iya. informasi loket-loket tuh tidak jauh lebih baik daripada anakkuda.com. Iya, iya. Lebih baik anakkuda.com menurut gua. BTW nih ngomongin loket-loket nih, kita gosip-gosip tentang loket-loket. Iya, Lu boleh. punya pengalaman apa cuy tentang loket-loket? Gua seumur terus di kuliah di Gunadarma gak pernah ke loket gua. Gak pernah. Ngurus-ngurus gitu. Sekali ya ke loket itu gua cuman ngasih berkas-berkas sidang doang yang dibutuhkan. Gua juga udah lupa tuh loket Yeah. berapa loket berapanya, Yeah, cuman bener. waktu itu gua kan tertib aja gitu, nggak yang sampai ada permasalahan-permasalahan. Yes. Gue cuma ngasih berkas, terus dipanggil, gue ambil ya udah selesai gitu, nggak yang pernah ngalamin kayak kebanyakan orang yang pernah ini ya, yang pernah curhat ya, nggak pernah kayak gitu. Soalnya kan titik balik maksud gua 9 Maret itu dari apa yang gua lihat itu luapan rasa kekesalan mahasiswa. Iya. Selain bicara tentang bayaran dan segala Iya, macam, iya. kalau lu itu awalnya tuh masalah loket per loketan, coy. Adalah juga dari akun mahasiswa Gunadarma tuh, ya kan? Gara-gara dia dikritik bla bla segala macam, pasca pengkritikan itu tambah gede tuh hegemoni ininya orang wah, anjing segala Ya, macam. mulai rame kan, jadi Mulai rame. orang sebenarnya keresahan orang kan tadinya tuh di pendam masing-masing ya. Iya. Nggak ada yang berani bersuara secara banyak, secara masif gitu. Nah, makanya ketika hadir media-media independen kayak anakguna.com, mahasiswa Gunadarma dan masih banyak lagi kan Iya. yang lainnya. Nah, orang-orang makin berani untuk menyampaikan keluh kesah Keluh mereka kesahnya. tentang kampus. Karena jujur gue juga dulu bikin anakguna.com selain untuk wadah informasi untuk anak-anak organisasi ya untuk ngeramein kampus juga. Karena waktu itu awal-awal yang gue bikin tuh yang masalah proyektor tuh. Oh iya. Gunadarma butuh proyektor. Nah, itu gue masih sebelum wisuda tuh 2016 dan gue masih konsolidasi segala macem lah. Itu masih jadi inisiator anakguna.com 2016 sampai akhirnya gue udah gawe ya udah tuh gue nggak ini. Cuman repost aja, ada orang pengen bang repost acara gue dong gini gue Iya, repost gitu doang, nggak yang sampai gue bikin rame, kalau nggak bikin satu momen atau apa enggak. Soalnya menurut gua kenapa ya katakanlah ini bentuk kritik lah ya.
kenapa misal apa secara pelayanan, secara pelayanan katakanlah loket-loket kurang maksimal, karena menurut gua nggak ada yang mengkritik itu dari Iya, tidak ada yang mengkritik. Iya. Pasca menurut gua akun mahasiswa Gunadarma salah satu akun yang titik balik teman-teman mulai kritis itu dari situ menurut gua. Gua baru kemunculan waktu itu anakkuda.com tuh iring-iringan tuh. Iya. Anakkuda.com yang di line ad gak lama ada All About Gunadarma. Nah, itu kan iring-iringan tuh. Nah, gua kan waktu itu emang bikin semuanya dulu tuh media sosial buat nge-tag username kan. Iya. Twitter, Facebook, Instagram tuh gue bikin dulu. Gak lama, beberapa tahun setelah itu muncul tuh di Instagram mahasiswa Gunadarma yang menurut gua oh ya udah gitu bagus gitu. Ketika gua vakum dengan akun.com masih ada mereka yang mau bersuara. Ya, itu maksud gua bagus lah gitu biar kampus ini kan udah lama nih kedap suara kan kampus. Kedap suara bener. Nggak ada yang mengawasi. Nggak ada yang mengawasi karena memang fungsi dari media itu adalah mengontrol penguasa ibaratnya gitu. Yes. Tapi gue pun juga sebenarnya kurang tahu juga pasca kritik besar-besaran menurut gue 9 Maret itu salah satu bentuk kritik yang besar lah ke kampus pada waktu itu. Gue pun juga nggak tahu. Kaget lah, mungkin kampus kaget bisa sebesar itu. Iya, pasca itu pun karena pandemi juga mungkin ada secara orang-orang internal Gunadarma tuh belum terlalu membedah diri karena memang pusing karena pandemi dan segala macam kan. Gue sih memaklumi itu, cuma gue tetap mengapresiasi teman-teman akun-akun banyak akun sekarang akun-akun manapun yang tetap mengkritisi dan pun emang harus tetap sih. Emang harus tetap dikritisi. Walaupun emang gue sangat apresiasi ya ketika 9 Maret gede terus kemudian melempem karena PSBB gitu-gitu, gue juga wajar lah soalnya ya banyak keluh kesah gitu kayak udah nggak jelas nih pergerakan gitu-gitu kan. Iya benar. Apalagi dari admin kita ya kan. Dia sangat banyak sekali keluhan tuh. Banyak sekali keluhan ya. Kayak udah nggak diangetin udah basi gitu kan. Ibaratnya udah angetnya udah hilang lah gitu. Tapi kan menurut gue juga terbentur realita PSBB juga gitu. Yang penting teman-teman yang masuk dalam aliansi itu tetaplah di internalnya ngobrol di grup walaupun tidak ketemu gitu. Cuma kan sekarang udah enak nih udah bisa ketemu. Cuma gini Bang, dari sejauh ini apa yang gue lihat memang sih jadi seakan-akan akun-akun ini kan menjadi corong aspirasi corong ya. Jadi seakan-akan begini bentukannya sekarang akun-akun yang ada hari ini seakan-akan itu mewakili suara-suara mahasiswa yang ada sekarang. Menurut gue itu bagus. Cuma di sisi lain gue pikir juga perlu teman-teman untuk tetap vokal menyuarakan apa yang mereka tuntut lah. Maksud gue jangan semua terpaku sama akun-akun yang ada ini. Kasarannya takutnya nanti kan kita bisa aja ngegiring opini beliau segala macam. Maksud gue mengkhawatirkan itu walaupun ya kalau misalkan anak bener pasti kita demi rakyat. Cuma kan menurut gue juga teman-teman pun juga harus tetap punya nyaring yang sama juga sih. Cuma kalau misalkan lu mengaspirasikan lewat media-media yang ada memang lebih besar. Cuma lu tetap harus juga punya suara yang nyaring juga sih kalau menurut gua. Dan ya itulah sih kalau gua. BTW ini belum tentang ini nih starter pack perkuliahan anjing malah jauh malah jauh. 15 menit pertama kan kita kenalan dulu nih segala macam. Kenalan. Ini kan episode pertama yang bakal kita upload. Anjing dari gue respectnya juga tuh sama Warnus tuh udah beberapa kali sponsor. Oh gila sih Warnus emang the best. Warnus sih gila. Mantap ya Warnus ya. Ini Warnus sumpah gue ini pasti diposting. Yang pertama kali gue tahu Warnus yang nonton Sexy Kill. Oh iya. Oh itu pertama kali. Yang Warnus masih maksud gue masih belum layak lah itu untuk dijadikan working space ya kan. Waktu itu masih kayak proyektor gue masih bingung waktu itu masih noise karena tempatnya juga masih belum memadai kayak sekarang karena waktu itu juga mungkin baru waktu itu tahun 2019 ya sebelum pilpres kan 2019 tuh gue bikin di Warnus nobar Sexy Killers anakkuda.com yang inisiasi fotonya di sini ya iya fotonya ada nih foto ada gue ada fotonya ntar sama dia edit udah. Enggak dari situ gue langsung ngeliat maksudnya. Tuh gue udah mulai notice tuh Warnus.
Gokil sih. Dan anak-anaknya asik sih, welcome pas gue pertama kali ke situ juga. Oh ya bang ini. Gue bilang welcome juga nih, seru Iya, nih. iya, benar. Suatu saat mungkin ini bakal gede nih, ternyata gede benar. Sekarang Warnus, cuy. Parah, mantap Keren, banget. Keren banget Warnus. Terus kira-kira nih maksudnya bukan bermaksud ngasih wejangan. Kalau soalnya kalau ngasih wejangan kesannya kayak gimana banget ya. Iya. Cuma cerita-cerita buat teman-teman yang baru menapaki awal perkuliahan cuy, gimana cuy? Masa-masa perkuliahan. Gimana apanya nih? Maksudnya mungkin lo ada tips dan trik gitu, apalagi Gunadarma. Enggak, kalau gue mah yang penting dulu tuh gue punya sparring partner ya. Teman-teman gue yang lulus SMA yang masuk negeri ya kan. Sementara gue swasta gitu kayak, wah anjing saingan gue bukan teman-teman kelasan gue gitu. Oke. Saingan gue sama teman-teman gue yang di negeri gitu. Yes. Ketika teman-teman gue masuk negeri dengan jurusan yang dia mau gitu sesuai dengan kemauannya dia, wah anjing gue bilang nih gue harus melakukan sesuatu yang lebih daripada kuliah doang di Gundar. Soalnya kalau emang kuliah doang, misalkan IPK gue 3,2 terus IPK teman gue yang di negeri 3 juga masih tinggian dia sebenarnya kan. Sebenarnya. Jadi tinggian dia, gue gak boleh gini doang nih gue bilang. Ya udah pada saat itu gue mulai, ya udah gue pengen, karena waktu awal-awal juga gue langsung ngechat tuh di akun BMFTI, bang cara masuk BMFTI gimana? Oke. Gitu langsung mulai cari-cari tahu gue pas awal-awal masuk kuliah tuh, udah mulai cari tahu, makanya kebuka jalan tuh pas bootcamp. Sebenarnya juga menurut gue ya, apalagi era-era sekarang itu era-era kolaboratif cuy. Iya, kalau sekarang iya. Menurut gue ketika lo udah memasuki suatu lingkungan tertentu, lo harus berhimpun dalam artian nggak harus, ya terserah kalau misalkan mau masuk kelompok mana, UKM mana, himpunan mana, pun ketika memang disediakan, setiap jurusan menyediakan himpunan-himpunannya mereka masing-masing ya. Ada yang baik yang legal ataupun yang tidak ya. Iya, belum legal. Menurut gue itu perlu banget lo untuk masuk ke sana berhimpun. Iya. Pasti welcome kok senior-senior, yakin Yes, gue. benar-benar gue. Menurut gue itu perlu banget sih untuk lo berhimpun, berserikat atau apapun itu bentuk bahasanya lah. Karena lo ketika menapaki satu lingkungan yang baru tanpa adanya partner lah, apalah, temen lah, kasarannya ya lu buta lokasi, buta denah, buta peta nggak tahu mau ngapain belas segala macam. Kayak gitu sih kalau gue pikirnya. Jadi entah itu lu mau masuk paguyuban, Ya, intinya komunitas segala macam lu ikutin deh. Iya, benar. Kalau memang orientasi lu nggak cuma kuliah doang ya. Kalau emang orientasi lu pengen lebih gitu dari sekedar kuliah doang, apalagi di Gunadarma, ya udah lu berhimpun dengan komunitas, dengan himpunan yang ada di kampus, dengan organisasi yang ada di kampus. Kalau nggak di luar kampus, ikut kegiatan-kegiatan volunteering. Yes, benar. Kayak gitu-gitu ikut aja gitu. Soalnya jadi mahasiswa S1 itu cuma sekali seumur hidup. Bener sih, bener. Bukan, lu bisa 2 kali jadi Bisa S1. 2 kali, cuman beda. hype-nya. Ketika lu gap year gitu, Yes. ketika 4 tahun baru S1 sama lu baru lulus SMA terus S1 tuh beda. Beda. Benar. Kasarannya mah kalau misalkan lu udah lulus sama S1 lagi udah beda. Udah beda. Bocah-bocahnya. Tongkrongannya udah enggak. Ya lah enggak enak juga kan. Iya. Lu paling senior tiba-tiba teman angkatan lu masih pada junior. Ah, benar. Jadi berhimpun itu sangat perlu sih kalau menurut gua. Dimanapun itu untuk membangun, karena gini bang, kalau gue jujur aja waktu gue kuliah itu semester 1 sampai pun gue bisa bilang semester 6 gue masih berasa bimbel anjing. Iya. Gue sih berasanya anjing, berasa apa kayak ada jadwalnya kan. Kalau sekolah masih mending seharian kita di sekolah kan. Ini kan ada waktu libur-liburnya. Ada waktu libur-liburnya. Dan pun di jurusan gue BTW ekonomi, di jurusan gue pun ya sekedar belajar yang hal-hal yang teoritis dan segala macam lah. Jadi bentuk aktualisasi dirinya tuh nggak dapet coy. Pokoknya dengan lo di organisasi itu lo lebih dekat dengan realita sih. Iya benar. Itu lebih dekat dengan realita tuh. Kayak lo harus problem solving gitu kan. Intinya lebih dekat dengan realita dan lo bakal lebih belajar gitu, lo bakal lebih siap untuk hidup setelah kuliah itu seperti apa. Walaupun memang gue sih menurut gue kehidupan pasca perkuliahan memang suatu hal yang baru banget. Iya. Yang bener-bener beda sama kehidupan perkuliahan, tapi setidaknya lu bisa gladi resek dulu di organisasi dulu segala macam gitu-gitu. Oke, jangan kemana-mana ya, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Cengeng. Balik lagi di segmen 2 aja. Segmen 2.
Tadi masalah tenis dulu, masalah tenis. Enggak, emang ada iklan. Oh iya, ada iklan. Kita iklan udah banyak soalnya udah ada waiting list iklan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lumayan lah buat bayar kosan ya kan? Lumayan Iya, lah. buat perkosan. Enggak, nanti jatuhnya duitnya ke pergerakan. Wih deh, kita sangat Kosan progresif. pribadi. Sangat progresif ya. Pokoknya ntar nih dananya akan diakumulasikan. Ya. Insya Allah, Yang insya mau donasi silahkan. Donasi silahkan karena insya Allah kita mah amanah. Amanah, Insya Allah. Tablik, Fatonah juga. Tenang. Yoi benar. Banyak banget yang nanya, kalian digaji nggak sih kayak gini? Kagak. Enggak lah, kita tuh melakukan apa yang kita suka. Yoi. Perkara orang menonton atau enggak, Iya. udah amat. Yang penting kita suka dulu kan. Yang penting kita suka dulu. Itu kuncinya, yang penting kita suka dulu. Sama- Kalau yang nonton tuh emang semua orang kalau bikin hal kayak ini tuh orang bikin lagu pengen didengar. Iya. Orang bikin video pengen ditonton gitu. Cuma kan itu bonus menurut gua. Oh lu karena lu suka, Harus dari elunya dulu suka. gua mau nyari atensi. Engagement rate-mu berapa? Yoi. BTW ini masih enak nih kopinya. Masih enak. Padahal udah ini ya. Udah dikit lagi, waduh. Dikit banget. Makin dikit tuh makin enak. Yoi. Jadi kayak es batunya tuh ada sari-sari Iya. progresifnya cuy. Intisari-intisari progresif lah. Warung Nusantara nongkrong di situ. Oh iya juga. bener, jangan lupa. Apa teman-teman mahasiswa baru, menurut gue sih lo yang kalau misalkan bingung mau kemana, bingung mau ngapain, bela segala macem, situ Warus sih aja. warus aja. Oke, langsung aja masuk segmen 2. Segmen Udah dua. kebanyakan adlibs. Oke. Selanjutnya tadi kita mau lupa Apa gue, gimana ya? anjing lupa gue, lupa. Apa sih tadi? Ya pokoknya Tips and lu yang katanya semester 2 itu masih belum ada pergaulan di sama lintas kelas segala macam. Oh ya. Karena kan Berarti enggak orientasi lu waktu dulu kuliah itu emang cuman sebatas ya udah gue kuliah formalitas untuk menyenangkan keluarga aja gitu ya. yes, ya itu aja sebatas itu. Tapi Motivasinya itu doang berarti. motivasinya itu doang. Cuma gua mindset gue sedikit berubah ketika gua mulai menulis penulisan ilmiah gua. Nah, PI lu tentang apa dulu? Wah keren sih. Cuma dikritik habis-habisan gua ke PI gua. Sama PI gua bicara tentang rokok karena waktu itu kebetulan gua jualan rokok dalam artian gua sempat freelance di salah satu perusahaan rokok lah. apa? Sebutin aja. Oh nggak? Oh ya. Apa? Saya pernah di Sampurna. Sampun. Pak Roni masih ingat saya? Iya, kali aja kita bisa kerja sama lagi. Ya, boleh lah masuk Paroni silakan. Boleh masuk Pak Roni lah, silahkan Sampurna Depok, ayolah masuk lagi. Suka rokok. Iya. Apalagi Sampurna. Apa? Anjing Sampurna gila lo. Si Sampurna. Itu rokok tongkrongan banget. Wah, gila. gila. Soalnya itu rokok yang paling masuk sama semua kalangan. Gua kalau beli rokok Sampurna kan di warung-warung kelontong. Iya. Wah, anjing lo orang-orang pakai Sampurna tuh orang-orang yang udah deket sama Jokowi gitu. Wah, gila gitu. Sampurna mil, cuy. Sampurna. Iya, gokil. Itu emang udah ibarat teori kelas tuh masih berlaku di rokok. Gimana tuh? Teori kelas. Jadi kalau orang yang beli Marlboro, Oke. Sampurna mil itu tuh menengah ke atas ya. Oke, Menengah ke atas. yes, benar. Teori kelas masih nyambung lah sama rokok. Terima kasih Karl Marx. Terima kasih. Balik lagi nih kalau Ya, dulu lo PI bikin tentang rokok. gue PI gue judulnya pengaruh pesan bahaya rokok terhadap daya beli. Dan pun ternyata itu intinya gue dikritik tentang judul itulah. Alasannya waktu itu? Karena secara teori ekonomi itu nggak make sense. Bicara tentang daya beli itu nggak make sense sama kampanyenya mereka. Maksudnya yang tepatnya itu waktu itu keputusan pembelian. Nah dari situ ketika gue ngerjain PI gue bla bla segala macem, gue ngerasa tuh sebenarnya mahasiswa punya privilege lebih tau. Iya. Privilege lebih dalam artian untuk lu melakukan kan kebanyakan ini dari kasus yang gue lihat teman-teman kebanyakan mereka ngerjain PI itu sekedar jadi doang. Gue menyayangkan Dan banget. gue juga kayak gitu sih. Karena momen-momen lu bikin penulisan itu momen-momen dimana lu bener-bener bisa mengembangkan. Masuk kemana aja. Ya, lu bisa masuk kemana aja. Waktu itu gue jadi mulai mencoba. Di situ gue pertama kali belajar namanya riset, observasi, ngelihat ngelihat situasi lapangan segala macam. Bagaimana gue menyelesaikan problem solving dari apa yang gue tulis segala macam. Dan itu bener-bener gue pakai untuk hidup, men. Bukan untuk kerja lagi, untuk hidup. Sampai lu akhirnya di-hire sama Sampurna itu. Enggak, itu enggak di-hire. Itu maksudnya jadi volunteering gitu lah. Iya, kebetulan lah. Bonus. Itu gue jualan-jualan rokok segala macam. Nah, jadi kembali lagi ke tadi,
pas gue udah ngerjain PI, di situ gue merasa anjing ternyata jadi mahasiswa tuh punya privilege. Yes. Gue belum ngomongin Tridharma waktu itu, belum notice belum notice Tridharma belum segala macam. belum kiri berarti lo ya waktu itu. belum. Kiri. Tapi gue udah baca inilah. Gue baca Supi-Supi waktu itu. Baca Supi-Supi gue. Habis itu dan setelah itu gue baru menyadari fungsi gue sebagai apa, tanggung jawab gue sebagai apa ketika gue menyandang titel sebagai mahasiswa. Di situ gue mulai aware tuh. Dan ketika gue udah mulai aware, otomatis gue perlu tempat untuk menyalurkan. Iya. Dan butuh wadah dan itu bisa lo dapat. Dan itu gue dapat ketika gue mulai berserikat atau dalam artian berhimpun lah. Bersama sebuah kelompok membangun apa bla bla di situ. Ya jadi kasarannya kalau kata orang organisasi nggak onani pikiran doang. Iya benar. Lu pernah mikirin anjing kayaknya bagusnya tuh kayak gini nih, tatanan dunia tuh kayak gini nih. Tapi lu sekedar pikirin nggak ada realisasi. Iya. Itu yang itu maksud gua kalau memang lu masih mahasiswa baru nih, itu kan konteksnya mahasiswa baru nih. Iya. Ya lu untuk orientasi tentang kampus 1 semester cukup lah gitu. Yes. Menurut gua harus dicukupkan dengan 1 semester lah, nggak usah lebih gitu. 1 semester lu cukup untuk kenal kampus ini seperti apa, untuk lu nyoba-nyoba kayak kuliah segala macam gitu, kayak praktikum dengan hiruk pikuknya lu 1 semester cukup lah. Semester 2 mungkin lu harus lebih dari itu gitu, harus mengembangkan lebih dari lu semester 1. Iya, karena itu kalau lu udah punya pattern di semester 2, lu tinggal ngejalanin pola-pola yang udah lu punya. Bukannya lu tidak memikirkan akademis ya, itu salah, itu juga salah menurut gue. Soalnya waktu itu ketika gue masuk BEM, ketika gue jadi freshman nih, kan wawancara. Antum berarti nih mantan ketua? Bukan mantan ketua, ketua BEM. Jadi pas waktu itu wawancara itu gue selalu bilang tuh, kalau misalkan di organisasi ini bukan tempat lu mengisi waktu luang. Oke, menarik. Itu kan ibaratnya kontradiktif nih. Yes. Bukan untuk mengisi waktu luang. Maksudnya gimana kak? Gitu kan. Maksudnya gimana bang? Ya intinya lu tidak boleh berkumpul di BEM karena memang lu tidak ada jadwal kuliah gitu. Iya. Justru ketika lu masuk BEM dan ada kewajiban yang sangat penting lu emban di situ, lu harus bisa mengorbankan kuliah lu gitu. Oke. Berarti lu berpolitik lah dengan kuliah lu. Kayak misalkan, gua nggak tahu gimana caranya karena approach masing-masing orang tuh beda-beda kan. Nah, gue nggak bisa menjelaskan memang karena nggak ada pakemnya kan. Intinya lu ibaratnya mendahulukan organisasi, utamakan prestasi. Gue cuman itu doang tuh yang gue kasih ke mereka ya kan. Masalah teknis pelaksananya tergantung lu. Intinya lu ketika masuk organisasi berarti lu udah komit dong 100% diri lu di organisasi gitu. Bukan berarti lu menyingkirkan perkuliahan lu, enggak juga gitu. Ya itu tinggal lu menyiasati aja gitu, maunya kayak gimana. Apakah kalau gue dulu menyiasatinya kalau memang lagi hektiknya gitu di BEM gitu kan, ada acara segala macam harus ke sponsor segala macam, gue nggak masuk kuliah, nggak masuk kelas nih. Gue bilang ke teman gue kalau memang dosennya slow absenin ya kan, kalau memang dosennya slow. Cuma kalau dosennya kira-kira kagak slow ya udah kosongin aja absen gue bilang gitu kan ke teman gue. Nah di minggu depannya gue isi absen gue yang bolong itu. Iya, gue gitu menyiasatinya. Kadang gue nggak masuk 4 pertemuan nih. Yaudah kosongin aja gitu. Kalau emang memungkinkan absenin gue bilang gitu ke teman gue yang di kelas. Ya udah tuh ada yang diabsenin, ada yang enggak gitu, yang dibolongin. Ya udah pas minggu kemudiannya yang absen gue bolong, ya udah gue isi gitu. Terus kadang mah gue pernah juga tuh. Kan gue dulu anak-anak FT itu nongkrong di koridor 2 ya. Dan kebetulan tuh kelas-kelas gue tuh di E juga di gedung 1 gitu, di gedung 2 lah. Jadi ketika tas gue taruh di koridor ya kan lagi pada ngumpul gitu, tas gue taruh di koridor, ntar gue masuk dulu gitu. Gue masuk tuh jam 8 ya kan, jam setengah 9 lah, kelas kan jam 8, jam setengah 9 gue masuk, tengah jam gue di dalam merhatiin, gue speak toilet, ternyata nggak baik lagi, yang penting udah absen gitu. Terus gue lanjut lagi berorganisasi gitu. Itu kan ibaratnya harus disiasati gitu maksud gue. Iya, maksudnya siasat-siasat seperti itu yang menurut gue perlu sama teman-teman. Perlu. Bukannya apa ya? Bukannya cheating atau apa ya? Itu kayak cheating sih, cuman kayak lu tahu skala prioritas lah. Cheating in a good way. Iya, in a good way. Ya benar itu. Gue ingat tadi mau bahas apa? Apaan? Yang lu bilang apa? Awal-awal mau fashion maba. Oh iya.
Dulu tuh skena maba ya kan? Botak-botak ya. Iya. Pokoknya gue kalau lihat botak-botak bergerumbul, anjingnya kan dulu kan gue udah tingkat 3 tingkat 4. Botak-botak bergerumbul ya kan. Botak-botak sedang mencari jati diri. Iya, jati diri aja. Gue tuh di koridor 2 suka gue panggilin kan random nama Sinta. Yoi. Kegannya berarti bukan Sinta. Iya. Cewek-cewek maba-maba segala Iya, macam pada bergerumbul tuh maba-maba mencari jati diri itu dulu. Enggak, sama biasa gini, kalau misalkan lagi nongkrong, ada temennya yang Salim, semuanya ke Semuanya Salim. kali. Iya, dulu tuh gitu. Ya kan. Waktu itu gue pernah ada temen gue di tongkrong, jadi kan anak mesin kan nongkrongnya di DPR tuh biasanya kan. Ada temen gue nongkrong di situ, kebetulan anak mesin juga lagi pada nongkrong di situ. Aduh, gak enak gue. Ini awal-awal kan. Aduh, anjir, ini kan harus salim nih gue nih. Ya udah mau nggak mau harus salim nih gue. Gue salim temen gue karena sampingnya itu anak mesin yang lagi ngerok, gue salimin aja. Semuanya. Gila banget. Ternyata aja gue baru tahu. Kata gue, temen lu banyak juga ya. Padahal baru beberapa minggu kita di sini, lu udah banyak juga tuh. Kagak, nggak tahu, gue nggak tahu siapa itu anjir. Itu maba-maba emang kocak sih, kayak maba-maba itu jadi bahan apa ya, jadi bahan kita kalau ada seminar. Kan dulu di BEM kan gue, Iya, tahu. proker BEM kan salah satunya bikin seminar sendiri Iya, gitu ya. iya. Karena anak maba itu kayak kalau ngeliat seminar tuh, wah anjing seminar gitu, kita ikut seminar, apa sih ini seminar? Iya. Itu jadi bahan kita buat jualan. Iya, Ya kan? Bahan buat jualan, kita sosialisasi sampai gimana caranya nih satu kelas ikut semua. Gitu lah intinya. Jadi kita tipu-tipu juga. Satu kelas tipu-tipu juga. Pokoknya kalian tuh terdapat sertifikat gini-gini berguna segala macam gitu. Terus itu trik sih, trik marketing. Terus ada ini. juga, lu kalau mau lulus harus minimal ada 4 sertifikat. Itu men. ya. Itu yang gue pakai itu dulu ke maba-maba ya. Anjing. Pokoknya lu harus ikut seminar. Ini penting seminarnya tentang ini. Ikut tuh satu kelas ya kan. Yo itu banget itu zaman-zaman seminar. Kasarannya kan itu Maba kan. emang sangat diperhitungkan jumlahnya. Iya, maksudnya selalu punya pasarnya sendiri, maba Iya. mah selalu ada pasarnya sendiri. Karena kalau dulu bikin seminar untuk anak tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2 juga kayaknya udah nggak terlalu ini kan, kecuali seminarnya emang penting-penting banget gitu. Iya. Soalnya kalau misalkan semester akhir itu kadang mereka orientasinya Udah punya orientasinya. Iya. Kelulusan udah pasti. Atau mungkin mereka udah mikir, ayo lah gue dibohong-bohongin dulu sama senior nggak jelas tuh seminar gitu paling. Tapi menurut gue sih gue tetap gue dulu tuh melihat seminar tuh modelan kayak ya itu ini mah marketingnya senior doang nih, nyuruh kita seminar supaya dia ada engagement gitu lah segala macem lah. Cuma setelah kesini gue ikut beberapa seminar, ada juga yang bagus. Itu tapi tergantung kebutuhan. Pengalaman gue yang kalau FTI bikin tuh emang bukan kaleng-kaleng seminarnya gitu. Bukan kaleng-kaleng, kita pembicara kelas-kelas semua. Ya, kelas-kelas justru ya. kita ketika kita marketingnya ibaratnya tipu-tipu ke maba itu bukan sekadar tipu-tipu juga. Ya, itu biar mereka ya. ikut aja, tapi sebenarnya kita memastikan mereka untuk ikut seminar kita karena seminar ini penting gitu. Itu mah marketing aja. Iya, masalah mereka pas nyampe tempat acara bakal dapat sesuatu atau enggak ya kan baik lah gitu. Itu salah satu bukti bahwa ketika lo berhimpun, lo ada di organisasi, lo mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, itu kan hal meyakinkan seseorang. Itu menurut gue. Dan sepengalaman gue berorganisasi itu tidak ada ruginya. Benar. Tidak ada ruginya sampai gue bekerja gitu kayak sekarang. Justru yang kepake itu ilmu, karena kantor, perusahaan segala macam itu kan ibaratnya sama aja gitu. Mereka juga organisasi. Yes, betul. Skalanya mungkin ada yang multinasional, ada yang nasional gitu. Bedanya, gue itu ngebedain dulu zaman kuliah sama zaman kerja nih. Pas gue di BEM sama di perusahaan. Sama aja, cuman bedanya kita digaji. Gitu aja sebenarnya. Iya, benar. Kalau misalkan pas di organisasi kita lebih banyak keluar tenaga dan uang gitu. Kita kan keluar uang juga tuh secara cuma-cuma. Kalau di kantor kalau keluar uang sih enggak gitu, bisa reimburse semua, tenaga juga iya, cuma beda itu aja. Cuman dibayar atau enggak. Benar sih. Tapi lebih seru sih organisasi. Ya, soalnya lu nothing tulus aja, cuy. Ya nggak sih, kalau lu dan kadang juga organisasi juga mengantarkan lu kepada karir lu. Yes, betul. Kan di tempat gua di BMFTI dulu kan sangat banyak sekali gitu orang-orang yang passionnya di musik. Sampai ada teman gua si Gana tuh. Iya. Sampai dia awal mula sebelum kayak sekarang tuh di BEM FTI dulu bikin konser-konser ya. Sounds Project ya. Sebelum Project, sebelum dia sebesar kayak sekarang lah namanya gitu di industri di industri musik.
Jadi dari BMFTI dulu gitu, dan itu BMFTI mengantarkan dia kenal sama si Ucup. Yes. Kiki Ucup berkaraoke. Sinkrones. Iya. Dan dari situ tuh, dan banyak setelah Gana juga ada generasi-generasi lain yang menurut gua menemukan path-nya gitu dari BM gitu. Dan itu bagus menurut gua. Karena kan pola-pola berhimpun kan kasarnya lu bikin apa itu pola-polanya lu pelajari Iya, di organisasi. Benar-benar. Jadi penting banget sih ya untuk lu berserikat, berhimpun atau apapun itu namanya. Ini berkelompok lah, membangun kelompok lu lah kasarnya. Membangun lingkungan Yes. yang sesuai dengan passion lu. Benar-benar. Intinya sesuaiin aja sama passion lu apa. Iya. Karena dulu kan kalau di organisasi kan lebih struktural gitu, kayak ada bidang ini gitu, ada yang seni budaya, olahraga segala macam gitu. Tinggal lu sesuaiin aja dengan minat dan bakat lu ada di mana gitu. Anjing gokil sih ya kalau nginget-nginget sih. Udah keser udah kita banget. Anjing gokil ya kalau nginget. Gue. Udah toko. Aing masih muda aing. Anjing gokil. Zaman-zaman ketika masih mencari jati diri. Tapi menurut gue kenapa maba-maba seperti itu, kata botak, habis itu bajunya. Tapi sekarang ada yang botak gak sih? Wes? Enggak ya sekarang. Nggak ada ya? Soalnya kan kagak PPSPT, Iya, PPSPT-nya ya, mau online. Memang botak itu sebenarnya tidak ada relevansinya sih. Iya. Sekarang ya maksud gue dibotakin. Gue juga dulu gak mau anjing dibotakin dalam hati gue. Iya. Mau masuk kuliah apa-apaan nih. Cuman ya sekarang mungkin turning point di mana maba juga nggak harus botak sebenarnya. Iya, kalau menurut gua itu kan budaya jadul banget cuy. Jadul banget. Kayak itu kan salah satu praktek ospek ya. Iya, ospek. Kayak Gua sih kalau ospek yang pakai segala macam yang nggak jelas sih masih bisa nerima aja gitu. buat have fun aja. Ya cuman masalah rambut tuh kayak anjing rambut terus botak gitu. Kayak Bicara soalnya rambut tuh selalu diidentikan tentang kedisiplinan cuy. iya. Dan menurut gua sejauh ini nggak ada sih masalah bicara kedisiplinan, kerapian bola segala macam. Sejak Orde Baru sebenarnya itu. Anjing. Ada Orde Baru itu bukunya dibikin sama siapa gitu gue lupa pengarangnya. Dilarang Gondrong. Oh iya. Ya ada tuh bukunya judulnya Dilarang Gondrong, itu menjelaskan tentang sistem pendisiplinan era Orde Baru di mana laki-laki itu tidak boleh gondrong. Karena gondrong itu identik dengan rebellion, Ya, dengan nakal, dengan segala macam gitu lah. Ada dibuat seolah-olah negatif. Padahal mah biasa aja ya, sebenarnya mah Gondrong aja ya. Tahu. Ya gitulah, semoga kedepannya kita bisa terlepas dari budaya praktek-praktek kolonial. Ya anjing praktek Tapi kolonial. lu sepakat gak sih yang katanya kan kemarin tuh sempat rame kan ospek Yes. ya kan? Iya. Dengan ospek lu sepakat gak sih? Kalau menurut gua kan kita nggak bisa memungkiri itu pola-pola ospeknya itu dari dulu sampai sekarang masih gitu-gitu aja. Iya. Kasarannya ada. Pada intinya dari gue yang ikut gue ospek itu untuk memupuk solidaritas lo, Iya, yang memupuk merasakan mental benar lo, gitu. iya kan? Menurut gue itu relevan kalau misalkan 5 tahun 10 tahun lalu itu masih relevan. Di era informasi yang lu sekarang udah bisa banget akses informasi apa aja kasarnya, menurut gue itu udah nggak relevan lagi. Sekarang mah bagaimana kita bisa informasi yang kita bisa akses ini, menurut gue ya, informasi yang bisa kita akses sekarang ini bagaimana cara kita memanfaatkan hal-hal seperti itu dengan maksimal kalau menurut gue. Jadi lebih ke penanaman karakter sih. Tapi gue sepakat loh dengan ospek. Oke, gue tetap sepakat sama. Gue sepakat sama ospek. Gimana pun bentuknya ya. Yeah. Tapi gue nggak sepakat ketika ospek itu cuma dijadikan ajang Balas dendam. balas dendam dalam tanda kutip negatif ya. Iya, Kayak iya. misalkan gue kan dulu pas maba juga ngerasain tuh pakai pakaian segala macem lah gue pakai kan. Atribut-atributnya lah. Iya, karena memang gue mikirnya pas jadi maba juga ya ini mah lucu-lucuan doang gitu, karena seru-seruan aja. Gue mikirnya gitu ke situ. Cuman ketika memang ada hal-hal yang kalau sekarang kan yang kemarin ramai itu sampai viral tuh yang katanya mahasiswa Dibentak-bentak iya dibentak-bentak nggak jelas. Ya karena menurut gue konteksnya juga ospek online, ngebentak-bentaknya juga kurang dapet. Iya, benar. Iya kan? Benar. Sebenarnya kalau ngebentak-bentak ospek langsung itu kayak gue pas jadi maba juga dibentak-bentak sampai sabuk segala macam gue kumpulin tuh kan sampai pada akhirnya pas mau gue ambil di akhir acara hilang tuh sabuk gue. Dan itu nggak masalah, maksud gue seru-seruan gitu. Iya. Cuman yang kan banyak tuh dari situ dari video-video itu yang menyatakan bahwa ospek tuh tidak relevan segala macam. Cuma menurut gue masih relevan, cuman caranya aja diganti. Gitu. Oh iya, benar. Dibikin asik lah gitu. Lo mau dengan pakaian-pakaian yang aneh-aneh gitu, ya nggak apa-apa. Tapi dibikin asik aja gitu menurut gue.
Jadi ospek tuh harus tetap ada, cuman dibikin asik aja. Soalnya gue nggak sepakatin dari ospek, seolah-olah selalu ada gap antara siang dulu kuliah, siang duluan kuliah sama yang si baru kuliah. Itu gue sih sebenarnya nggak suka praktek-praktek yang seperti itu, adanya pembatasan, adanya hierarkis dan segala macam bentuknya. Kalau menurut gue ya, itulah kenapa gue bilang secara pengalaman aja, tapi menurut gue wawasan kita bisa sebanding. Terlepas siapapun yang duluan kuliah segala macam. Ini masalah praktek. Ya gue udah kuliah sampai sekarang nih, gue kasih tahu lu kiat-kiatnya kayak gini. Kalau gue sih lebih kalau dari ospek itu kalau misalkan senioritas, ya menurut gue cuman buat seru-seruan aja sih. Iya. Pada akhirnya ketika lu udah mulai kuliah lagi kan kadang senior juga berbaur aja. Gitu. Iya, benar. Tapi ada juga tahu yang kampretnya tuh. Nah itu dia maksud gue, praktek-praktek yang kayak gitu harus dihilangkan. Cuma ospek tuh tetap ada, cuma dibikin asik aja. Iya benar ya. Ospek itu bikin asik aja. Anjir, oke lah. Seru soalnya balas dendam ngomelin orang. Wah lu jalan jongkok. Wah kan itu seru ya. Anjir orang gak salah apa. Wah jalan jongkok pokoknya. Jongkok. Wah sih gitu seru. Buat lucu-lucuan, buat seru-seruan aja. Jalan jongkok apa sih? Apa namanya? Madorotnya kan nggak ada gitu. Jalan jongkok doang gitu. Paling dibentak-bentak itu seru sih menurut gue. Iya. Tapi gue bicara tentang ini juga nih bang. Awal-awal kuliah nih kan temanya awal-awal kuliah nih. Pikiran gue mulai terbuka ketika gue udah mulai baca buku. Kalau gue, maksudnya bukan tentang gue mendalami ideologi mana. Misalkan entah gue kiri, entah gue kanan, entah strike atau kayak gitu-gitu. Tapi gue belajar ketika gue mulai membaca buku, gue bisa melihat perspektif yang berbeda gitu. Maksud gue. Dan ternyata lo tidak sebenarnya yang lo pikirkan. Iya, itu yang menurut gue penting. Yang gue sayangkan, gue bukannya sok kayak gimana ya. Cuma yang gue sayangkan tuh di teman-teman hari ini budaya bacanya tuh sekarang lagi menurun banget. Nah, kalau yang gue lihat, yang gue rasain itu sebenarnya budaya literasi kita mungkin cenderung berubah gitu. Yang dari baca buku mungkin sekarang cuman baca yang ada di internet. Yes. Jadi literasi itu nggak melulu harus baca buku gitu. Mungkin lu bisa baca jurnal segala macam. Atau baca berita, minimal baca berita, baca caption itu kan ibaratnya udah masuk budaya literasi kan. Iya benar. Cuman yang jadi masalah adalah kualitas bacaan lu. Iya itu. Yang jadi masalah menurut gua sebenarnya literasi itu tidak semenurun yang orang-orang pikirkan gitu. Orang-orang masih tetap baca caption, masih tetap baca thread gitu di Twitter. Cuman yang jadi masalah itu kualitasnya aja. Orang lebih suka mana sih sebenarnya gitu. Nah makanya gue dulu sempat eksperimen juga di anakuda.com. Memang waktu dulu masih ada webnya kan gue bikin artikel yang katakanlah menurut gue sampah gitu. Menurut gue sampah, gue lempar ternyata banyak tuh yang baca. Terus gue bikin artikel yang analitik, yang tentang sebuah isu politik, kemudian isu ideologi gue masukin situ. Ternyata pembacanya juga tidak sebesar orang-orang yang baca berita sampah menurut gue. Berita sampah gitu, kayak yang sampah itu kan kayak semacam 7 hal yang harus lo lakukan di kampus gitu. Aja gitu artikel gua. Iya pokoknya kan gue juga bikin artikel sampah gitu juga gue bikin. Terus. Dan orang-orang ternyata cenderung lebih suka hal kayak gitu. Iya. Yang jadi permasalahan sekarang adalah kualitas bacaan, itu aja sih menurut gue. Tapi menurut lo penting gak sih untuk mahasiswa itu tetap membaca hal-hal kan karena ngelihat situasi politik yang kayak tai lah sekarang lah, politisi sekarang hari ini. Jadi tuh seolah-olah hal-hal yang berkaitan dengan politik tuh sekarang jadi kayak bullshit banget cuy. Tapi menurut lu penting gak sih untuk kita tetap mempelajari hal-hal seperti itu? Sekedar tahu lah. Kalau gue ibaratnya ini kayak hubungan antara mahasiswa dan politik gitu. Dari manapun background pendidikan lu, kayak misalkan gue dari teknik informatika, lu dari ekonomi. Yang namanya politik itu menurut gua adalah suatu keharusan untuk setiap individu gitu. Sebuah keniscayaan lah ya. Apapun latar belakang jurusan lu gitu. Iya, benar. Ya, karena dengan pola sistem politik sekarang, kita juga terlibat gitu. Lu keluar dari kampus kemudian hidup lu ditentukan oleh UMR dan UMR itu ditentukan oleh proses politik. Ya lu juga menjadi manusia politik sebenarnya. Cuman pertanyaannya aktif atau pasif gitu. Kayak gitu. Dan gue lebih memilih untuk aware dengan isu politik karena gue
apa ya, gue adalah makhluk politik juga gitu. Iya. Gitu, makanya menurut gue dari manapun latar belakang jurusan lu, kalau untuk masalah politik ya minimal melek lah gitu. Iya. Seenggaknya ini tahu lah ya. Lu tahu gitu, sengaja lu tahu. Nggak biar lu nggak dibohong-bohongin aja sih. Benar itu. Itu aja sih. Sesederhana itu. Lu mungkin nggak mau terlibat lebih dalam gitu, kayak aksi, kemudian diskusi segala macam. Lu nggak mau terlibat di situ. Cuma minimal lu tahu apa yang terjadi hari ini, karena nasib lu juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik gitu. Masalah UMR, masalah biaya pendidikan, itu kan ibaratnya kebijakan politik, produk politik. Iya. Gitu. Karena pun pada akhirnya keputusan-keputusan yang lu bangun pun, yang lu buat pun akan sifatnya politis nggak sih? Akan sifatnya politis. Benar sih. Harus tuh kayak maba-maba ya, kalau bisa melek politik lah dari manapun jurusan lu. Untuk extra fooding aja gitu. Kayak gue teknik informatika, gue baca politik juga ya biar gue tahu gitu. Soalnya hal yang sekarang juga kan kalau ngomongin masalah teknologi juga ngomongin masalah kebijakan publik, undang-undang ITE. Itu kan kita berbicara dalam ruangan yang di dalamnya ada teknologi dan ada politiknya juga. Benar. Kayak undang-undang itu kan selain produk hukum juga produk politik gitu. Yes, betul. Maksud gue harus melek di situ juga. Tapi lu ada rekomendasi bacaan gitu nggak sih? Maksudnya entah itu sifatnya entah itu bentuknya buku, web atau apapun itu. Kalau sekarang sih gue karena kemarin abis aksi segala macam tuh, yang kayak di DPR Omnibus Law. Tapi ini inilah yang cocok untuk teman-teman. Maba. Iya, teman-teman yang baru lah. Ada nih, ibaratnya jenjang-jenjang bacaan. Iya, benar. Minimal banget. Ibaratnya dulu gue yang gue rasakan itu gue ketika jadi mahasiswa, fase pertama dalam kehidupan mahasiswa gue adalah mengenal yang namanya filsafat. Oke. Itu awal-awal yang gue langsung get into something yang sesuatu gitu, filsafat dulu sebelum ke yang lain-lain ya. Filsafat dulu. Makanya bacaan wajib pada saat itu adalah Dunia Sofi. Itu kayak setiap mahasiswa itu kayak bener. Itu udah bacaannya yang awal-awal gitu, sebelum lu masuk ke bacaan-bacaan yang lain ya. Iya. Kayak Dunia Sofi itu kayak fase pertama kali dalam hidup gue. Setelah itu film Sohogi. Oh, film? Iya, setelah itu film Sohogi. Karena nyerempet-nyerempet udah gitu gue udah mulai kenal tuh naik gunung dari situ. Pokoknya itu udah fase-fase bacaan kayak gitu literasinya. Bener. Soalnya kalau dari yang gue tahu Dunia Sofi pun kasarannya dia ringan karena basicnya cerita. Basicnya cerita, tapi disisipkan sejarah-sejarah teori-teori si Sofi yang bertanya itu kan. Anjir, itu sumpah gue pertama kali ada filmnya juga kan itu, cuman nggak populer, nggak sekompleks, nggak sedetail di buku. Oh, gue nggak tahu. Ada tuh filmnya di YouTube kalau nggak salah, cuman nggak populer sih filmnya. Namanya Sophie Ward. Iya, Sophie Ward. Anjir, gokil. Kalau gue karena gue berangkat dari gue suka baca novel fiksi. Gue mulai belajar tentang filsafat itu secara tidak langsung dari buku Ramayana, coy. Yang Sujiwo Tejo. Yeah. Karena gue suka karena pendekatan tentang cinta. Ya. Bicara cinta, habis itu bakal mengalir tentang penyerahan diri, filsafat, dan pun ada juga bagian-bagian politiknya, politis-politisnya si Ramayana ini. Belum lagi latar belakangnya tentang dunia pewayangan. Gue kebetulan suka sama hal seperti itu, dan itu menurut gue menarik sih. Fase-fase gue pas jadi mahasiswa tuh pertama filsafat, kedua mulai masuk Sohogi, buat Sohogi, gue sampai gue tulis lagi. Kemudian gue pernah jadi cosplay jadi Sohogi, kayak segala macam quotes gue tuh gue tulis di tembok. Quotes gue nih, sampai tembok kosan gue dulu tuh kayak satu tembok tuh quotes semua, ya kan. Terus masuk lagi ke ini sampai mengkaji tentang teori-teori konspirasi. Yang dulu tuh cuman Indocrop Circle. Ituan gue pegangan gue. Indocrop Circle itu kayak the best banget dulu untuk bacaan-bacaan tentang konspirasi gitu. Ibaratnya di situlah. Atau enggak mungkin bacaan-bacaan ringan yang menarik itu di Mojok ya? Oh, Mojok oke juga kan. Nah, oke, tapi anjir tadi gak keras ya. Jadi masalah Mojok. Iya, Mojok. Sebenarnya nggak cuma Mojok ya, portal-portal berita manapun, karena media-media masa sekarang cenderung punya kiblat politiknya masing-masing. Iya, benar. Nah, maksud gua segala berita-berita politik yang media-media sajikan sekarang jangan lo telan mentah-mentah. Iya. Dari manapun source-nya ya, entah itu Tirto, entah itu Mojok, entah CNN segala macam.
yang namanya berita politik tuh jangan lu telan mentah-mentah deh gitu. Lebih baik lu kalau mau mencari pendekatan-pendekatan untuk menyembuhkan sesuatu gitu, jangan lewat media massa, portal-portal. Janganlah. Menurut gua lu harus tetap berpegangan pada ilmu akademis independen gitu. Kayak kemarin tentang Omnibus Law juga oke lah di media massa segala macam banyak banget, cuman lu harus dengan, karena lu manusia intelektual kan, mahasiswa harus tetap dengan menggunakan prosedur-prosedur akademis lah gitu untuk menyimpulkan sesuatu. Kayak tentang Omnibus Law, coba lu cari tentang dasar hukum pembentukan rancangan undang-undang itu seperti apa, hal yang salah dari Omnibus Law itu apa, dengan pendekatan-pendekatan akademis gitu. Jangan sampai lu menyimpulkan sesuatu dari cuman modal portal berita doang gitu. Ya itu maksud gue, itulah juga mengapa pemikiran gue udah mulai terbuka ketika gue menulis penulisan ilmiah, karena secara tidak langsung gue mempraktekkan kaidah-kaidah akademis di situ. Kaidah-kaidah akademis harus diperhatikan untuk menyimpulkan permasalahan-permasalahan politik yang ada ya. Gak bisa dari portal berita yang ada, nggak bisa, karena punya haluan politiknya masing-masing. Iya, benar sih. Orang kontras kok kelihatan gitu. Kayak ya dulu lah kayak TV One beritanya apa ngebagus-bagusin, tapi di media lain tuh nggak jelek-jelekin segalanya. Itu kayak karena memang yang punyanya juga terjun di dunia politik gitu, akhirnya jadi pesanan. Jadi berita-berita itu pesanan. Sama di berita-berita di anak gue pesanan juga. Tapi pesanan rakyat aja. Pesanan klien. Kayak adlib segala macam itu kan memang pesanan ya. Iya, benar. Nah, ada lagi yang menarik nih. Yang katanya gue waktu itu pernah lihat di Twitter, Tirto itu mengkampanyekan sawit. Tirto atau apa gitu, gue lupa. Portal media lah. Nah, itu disesali banyak orang dong ya kan. Yes. Disesali banyak orang. Apa Indo Progress atau apa gitu, gue lupa. Disesali banyak orang. Terus ada satu statement yang menarik. Nah sekarang gini, media-media yang dibangun secara independen, kan tidak ada aliran dana masuk. Mau tidak mau, dia mengambil berbagai macam kesempatan yang ada gitu. Dia ditawari ini oleh misalkan oleh perusahaan sawit. Misalkan Nakuda.com ditawari perusahaan sawit berapa 1M nih misalkan, kontrak 1M. Lu dengan ngasih berita ini. Ya mau gak mau kita ambil dong. Iya, benar. Karena permasalahannya adalah kan ada media-media yang independen kayak Jurnal Ruang. Jurnal Ruang itu membuka donasi kan. Ya kan membuka donasi gitu. Dan tidak ada orang yang berdonasi. Iya. Jadi kan untuk media juga serba salah gitu. Lu pengen berita yang ibaratnya objektif, tapi lu sendiri tidak mau terlibat dalam media-media yang kolektif seperti itu gitu. Untuk donasi segala macam lu nggak mau. Kayak semacam fitur-fitur berita yang harus login, terus lu harus langganan. Setiap bulan misalkan 10.000, lu juga nggak mau gitu. Makanya maksud gua media-media juga tidak punya jalan lain untuk menghidupi perusahaannya gitu. Asal kita punya haluan yang jelas aja gitu. Kalau kita boleh gitu ngambil endorsement dari mana aja, tapi kita punya haluan sendiri gitu. Iya, benar. Dan tidak bisa dijadikan endorsement kita dijadikan haluan. Itu emang ya masing-masing kulturnya beda lah setiap media gitu. Kayak Nakuda.com sendiri kita ambil berbagai macam endorsement gitu. Karena untuk menghidupi. Iya kan? Karena kalau kita buka donasi kolektif segala macam, gue yakin semua mahasiswa juga atau mungkin orang-orang di luar sana juga nggak ada yang mau berdonasi. Kalau emang nggak ada yang mau berdonasi, siapa yang mau menghidupi kita gitu. Harusnya ini menjawab DM yang nyinyir, anjing lu kayak nggak ada punya duit banget lu ngapa? Iya itu kayak semacam dia mau ngasih duit. Lu kasarannya kita berbuat sesuatu, kita ngasih lu sesuatu, kita ya udah lu nggak mau ngasih feedback ke kita nggak apa-apa. Tapi jangan larang kita untuk bisa endorsement. Kalau menurut gua itu endorsement tuh menurut gua bisa apa aja gitu. Walaupun berseberangan dengan haluan politik kita gitu. Haluan politik anak Nakuda.com berseberangan. Cuman kan hanya sebatas kita share beritanya dia aja. Perkara lu mau nerima atau enggak ya baik lagi ke lu. Kita cuman menggugurkan kewajiban kita untuk endorsement itu aja. Itulah yang gue bilang kenapa kata kita bicara ruang lingkup Gunadarma lah sekarang. Itulah mengapa seolah-olah media-media di Gunadarma sekarang ini seolah jadi corong ini, maksudnya mewakili seakan-akan narasinya tuh mewakili mahasiswa banget. Padahal mah
ya kita mencoba memberikan apa yang kita bisa, dan di sisi lain ya kita nggak bisa memungkiri kita juga butuh masukan. Butuh lah untuk ibaratnya kayak lu nyari materi, misalkan lu nyari materi nih, lu kan harus ada tenaga keluar, yes. harus ada pikiran lu keluar, kemudian mungkin materi lu keluar, bensin segala macam, itu kan tidak ada yang menjamin. Iya, kayak admin kita itu udah keluar berapa juta gila. itu ya, buset, respect buat admin. Respect. Tapi gokil sih admin kita ya. Anjing. Gila, dia tuh ini banget cuy, apa? Dia itu sangat totalitas gitu. Anjing, totalitas. totalitas anjir. Pokoknya kita respect lah sampai informasi kampus yang sebelum di-share sama pihak kampus kita udah tahu duluan. Iya, gila gak? Tapi lu tau gak kenapa bisa informasi-informasi yang penting dari kampus itu tidak bisa tersebar luaskan dengan baik? Tahu lu kenapa kata lu? Kenapa? Karena lu lihat aja portal-portal berita yang portal-portal resmi dari Gunadarma sendiri tidak efektif untuk menyampaikan informasi. Iya benar. Itu makanya sekarang itu kalau lu mau nyari informasi seputar Gunadarma, seputar akademi, seputar loket-loket, anakgunda.com. Gila solusinya. Yang paling up to date anakgunda.com. Gak ada lagi, cuy. Gue lihat media-media yang sepupunya Gunadarma. Iya. Ya mungkin ada lah gitu. Cuman kita juga berani adu gitu masalah konten-konten informasi tentang kampus. Kasarannya gini, gue follow Twitternya Gunadarma. Gue nggak tahu sih itu official atau enggak ya, soalnya nggak ada centang birunya. Iya. Tapi asumsi gue itu officially lah. Official. Oke lah, masih ada informasi kayak libur semester ini, masih semester ini. Tapi yang menurut gue nggak penting tuh, lu ngapain bahas informasi tentang, oke lah kalau misalkan bicara Xiaomi lah ya, itu masih ada kaitannya dengan dunia IT, tapi tidak langsung bersinggungan sama siswa buat apa? Jadi kayak semacam portal berita. Iya, portal berita. Portal berita, lu ngasih berita tentang teknologi, tentang apa segala macam, itu kan lu akun official kampus itu tidak ada relevansinya. Lu mau naikin SEO. Gitu, mau naikin traffic lu kayak traffic web gunadarma.ac.id. Kan maksud gua bukan portal berita, ngapain lu memperhatikan rating website. Benar. Maksud gua ya udah lu sebagai official, menurut gua ya, lu sebagai official akun kampus Gunadarma, ya udah sebisa mungkin lu harus memberi informatif yang ya informatifnya dalam hal mahasiswa. Tapi nggak apa-apa sih, Gunadarma biarkan seperti itu, biar anak Gunadarma. Iya, biarkan. Yang ambil perannya, oke? Bu Margianti ya. Nggak apa-apa. Santai, nggak usah dibayar bu kita mah. Nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Tapi Anda followers jangan ini dong, jangan menghakimi. Jangan menghakimi dong. Iya. Intinya kita sama-sama, gua ngasih sesuatu buat lo. Yes. Kita juga kan butuh butuh biaya operasional buat beli kamera. Iya, benar. Buat beli mic clip on ya kan, buat sewa ruangan. Iya, gitu. Buat ngeditin ini anjir. Iya, editing buat liputan-liputan. Buat liputan. Kita tidak sekapitalis itulah. Iya. Kita masih menerapkan prinsip-prinsip gitu. Iya, kita emang komunal. kolektif. Iya, komunal, kolektif dan terpercaya. Maksudnya mungkin ini narasi yang politis nih. Iya. Tapi kita masih bisa mungkin mendekatkan diri sama teman-teman mahasiswa. Ya intinya segala apapun yang kita terima dari klien-klien, dari orang-orang yang endorsement segala macam, biayanya itu dipakai buat biaya perjuangan anakmuda.com. Yeah. Biaya perjuangan anakmuda.com untuk memberikan berita-berita yang objektif ke lo, untuk menyuarakan keresahan-keresahan lo yang mungkin lo nggak bisa gitu untuk menyuarakannya sendiri, gitu. kayak gitulah. Benar. Ya, selesai lah masalah endorsement ya. Iya. Tolong jangan nyinyir lagi supaya kita bisa paid promote. Habis ini tolong nih, kontaknya ada di bawah. Ada. Selain Warnus mungkin ada lagi yang lain, silakan. Kita terbuka untuk UMKM Gunadarma. Iya, UMKM kita support lokal produk, tenang. Lu mau endorsement sepatu segala macam, kaos atau merchandise band, kalau nggak lu punya band nih, pengen kita review boleh. Iya, boleh banget. Maksudnya ya bicara tentang nominal itu kita mah kesekian. Iya. Kita juga tidak ini sih, yang penting mah kita ya secara mahasiswa lah gitu. Ya secara mahasiswa aja. Nggak yang formal gimana gitu. Karena yang paling penting bagi kita sebenarnya adalah kerja kolektifnya itu, cuy. Karena salah satu tujuan anak Gunadarma juga kita ingin membesarkan Gunadarma. Yes. Kampus Gunadarma dengan
membesarkan komunitas-komunitas yang ada di Iya, dunia. benar. Itu Itu. pengen gue pengen. Ya, Karena banyak komunitas yang kekurangan panggung di Gunadarma sendiri. benar, Kadang orang ada komunitas yang gede tapi nggak banyak orang tahu, Iya. nggak banyak orang mahasiswa Gunadarma tahu gitu. Dan kita di situ mainnya sebenarnya. sebenarnya pun kalau bicara tentang hal kolaboratif pun nggak melulu tentang brand sih. Apapun itu, misalkan teman-teman komunitas, teman-teman Iya. UKM mau kerja sama apapun Iya, itu. atau kita mau sama-sama ngobrol bareng di sini. Iya, boleh banget. iya, boleh banget. boleh Ngobrol di banget. konak ya kan. Ngobrol di konak anjir. Iya. Asik banget dah, insya Allah. Konak terus. Konak terus. Kongko anak nongkrong terstruktur. Asik. Ya itu begitulah ya. Intinya begitu. Selanjutnya bahas apa lagi ya? Udah sih, apalagi? Udah sih ya. Udah cukup lah ya. Udah sepertinya sudah cukup bergizi aja Iya. bergizi. Buat maba jangan lupa berserikat, berkumpul dan Yes. berhimpun. Dahulukan organisasi, utamakan prestasi. Benar. Itu yang menurut gua penting. Jangan kecewakan orang tua lu di rumah juga. Benar tuh. Jangan sia-siakan karir lu di kampus juga. Yes. Itu kan ibaratnya kontradiktif ya sebenarnya gitu. Tapi lu mungkin bisa menyiasatinya dengan cara lu masing-masing. Itu sih menurut gua. Jangan buat sebatas jangan cuma sebatas mencari ilmu kayak kuliah di kelas gitu. Karena anak-anak pelajar gitu SMA segala macam juga seperti itu. Kalau Iya. kata Tan Malaka, kata Buya Hamka, Iya. kalau misalkan cuman nyari makan, babi di hutan juga cari makan. Iya. Kalau cuma sekedar kerja, monyet di hutan juga cari kerja. Benar. Itulah intinya lah, biasa siasati lah. Intinya mah lu menyandang status sebagai mahasiswa, menurut gua lu punya privilege yang gede. Dan sekarang bagaimana cara lu memanfaatkan itu? Kalau gue sih bilangnya era-era sekarang ya era-era kolaboratif. Lu kalau misalkan jalan sendiri sulit sih, atau mungkin kalau ada kayak gue lupa siapa yang ngomong, lu kalau jalan sendiri bisa jalan cepat, tapi kalau lu mau jalannya jauh, lu bareng-bareng. Iya, anjing mantep banget ya. Elang di langit sana terbang sendiri, tapi bebek di daratan berbondong-bondong. Gue gak tau tapi keren kayaknya. Itu Soekarno sih. Oh, Soekarno. Karena Soekarno. Oke, siap. Jadi kalau emang lu elang ya mungkin bisa terbang sendiri. Oh iya. Kalau kapasitas lu bebek ya jalannya bareng-bareng biar lu kuat gitu. Apapun itu kita tunggulah hal-hal kolaboratif dari kawan-kawan semua. Begitu aja. Ya. Kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang semoga saja dirilis. Konak terus.